Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya kalian anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan. Kita patut bersyukur atas nikmat Allah yang selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Oke, kita lanjut pembahasannya. Minggu lalu kita bahas tentang hobi dan hobbies. Kali ini kita akan membahas lagi lebih mendalam tentang subjek dan posisi pronoun di materi hobi dan hobbies. Oke. Untuk personal pronoun untuk personal pronoun atau yang disebut dengan subjek. Oke, yang ini semua tidak akan saya bahas. Kenapa? Karena ini saya yakin kalian sudah dapat memahaminya. Jikalau ingin membuat kalimat harus dengan menggunakan subjek yang ini. Oke? Tetapi yang namanya subjek bisa juga dengan memakai yang ini. Pada saat kapan possessive determiner itu bisa menjadi subjek? Ketika dia disebutkan atau dituliskan di awal dengan menyebutkan yang pertama satu. Oke, bisa dia itu bentuknya kata benda. Oke, yang kedua itu bisa profesi. Yang ketiga itu bisa bentuknya orang atau juga bisa hewan. Oke. Pada saat kapan? Ini pada saat dia dituliskan di depan menjadi subjek, dia bisa menjadi subjek. Tapi dia juga bisa menjadi kepemilikan dengan menyebutkan yang tadi nounnya, lalu profesinya, lalu juga bisa hewannya. My cats misalkan. Apalagi kalau misalkan benda, my table. Atau yang berkaitan dengan materi kita itu my hobby atau your hobby atau his hobby atau her hobby. Nah, kenapa saya sandingkan dengan seperti ini? Ketika kalian ingin menuliskan hobi saya bukan menjadi I hobby, tapi my hobby. Hobi saya. Begitu juga dengan your hobby. Apa your hobby? Hobi kamu. Lalu his hobby. Hobinya dia laki-laki. Her hobby. Hobinya dia perempuan. Our hobby. Hobi kita. Their hobby. Hobi mereka seperti itu. Oke? Jadi untuk yang ini untuk possessive determiner dia tidak boleh berdiri sendiri seperti yang ini. Oke, kalau ini boleh berdiri sendiri, sedangkan yang ini tidak boleh. Dia harus didampingi atau ditemani dengan tadi noun. Oke, kedua profesi, ketiga bisa kata benda, orang dan hewan. Oke, saya lanjut. Nah, karena materinya berhubungan dengan hobi dan hobbies, maka contohnya seperti ini. Nah, ini yang tadi saya tuliskan, yang saya jelaskan. My hobby is. Kenapa my hobinya is? Karena hobinya cuma satu. Tapi bisa saja menggunakannya my hobbies are kalau hobinya lebih dari
satu. Lalu your hobby, hobi kamu. Lalu our hobbies are, hobi kita, seperti itu. Oke, nah ini yang saya bilang bisa berbentuk noun, kata benda, atau bisa juga berbentuk profesi atau orang. My brother, my book, my house, my father, my doctor, your teacher. Jadi, untuk possessive pronoun tidak boleh berdiri sendiri. Dia harus disandingkan dengan noun, kata benda. Bisa juga profesi atau pekerjaan, atau people yang artinya orang. Ingat, hanya untuk possessive pronoun. Yang mana, Pak? Yang tadi saya tuliskan di sebelah kanan sini. Nanti bisa kalian screenshot atau bisa kalian catat. Lanjut. Nah, ini agak sedikit membingungkan. Ini koma atas plus S dan S koma atas, atau biasa disebut dengan S apostrof. Yang pertama adalah untuk menunjukkan, ini dipahami baik-baik, possession atau kepemilikan, yakni sesuatu yang dimiliki oleh seseorang. Untuk menunjukkan kepunyaan tanpa menyebutkan kata benda yang dipunyai, kita bisa menambahkan koma atas S atau disebut dengan S apostrof di akhir nama seseorang atau sesuatu yang memiliki kata benda tersebut. Perhatikan baik-baik. Boleh kalian bilangnya S apostrof. Kalau kalian ribet atau agak sedikit sulit mengucapkannya, boleh saja disingkat koma atas S. Pada saat kapan koma atas S ini kalian temukan? Pada saat kalian ingin menjelaskan sesuatu yang dimiliki oleh seseorang. Contoh misalkan, nah ini, koma atas S, koma atas S, koma atas S, koma atas S. Nah, ini untuk menunjukkan kepemilikan dari seseorang. Miliknya siapa? Miliknya Tony. Lalu siapa lagi? Susans. Miliknya Susans. My father's, milik ayah saya. Contohnya misalkan apa lagi? Kalau misalkan kalian kalau kalian punya buku kelas 5-nya, itu ada di halaman 9 yang di exercise. Nah, itu menunjukkan kepemilikan dari seseorang tersebut karena ada S koma atas S di setelah nama orangnya. Berarti apa yang dibahas? Misalkan Tony's, contoh Tony's hobby, berarti apa? Hobinya si Tony. Begitu juga Susan's hobby, hobinya Susan. Berarti yang milik hobinya itu milik si Susan. Apalagi misalkan itu misalkan Naya's book. Nah, saya tulis bentar. Naya's book, berarti bukunya Naya. Apalagi misalkan Azam's father, berarti ayahnya Azam. Seperti itu. Jadi dia menunjukkan menunjukkan kepemilikan atau yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Boleh kalian tulisnya orang, boleh juga, nah ini kata benda.
Sampai sini ada pertanyaan? Kalau misalkan nanti ada pertanyaan yang membingungkan, silahkan kalian WA atau japri saya. Oke, saya lanjut. Untuk koma atas S atau S apostrof, oke, bentuk kepunyaan atau posesif digunakan dengan kata benda yang merujuk ke orang. Nah, yang tadi yang saya jelaskan, Nayas book dan Azam's father. Bisa itu merujuk ke orang, bisa itu menuju ke sekelompok orang, bisa itu negara juga, atau bisa juga merujuk kepada hewan. Bentuk ini menunjukkan hubungan kepunyaan antara satu benda dengan lainnya. Jadi ada hubungan. Yang dimaksud dengan hubungan ini adalah kepemilikan, oke? Atau kepunyaan antara satu benda dengan yang lainnya. Untuk membentuk kata kepunyaan, tambahkan apostrof. Apostrof itu koma atas, ditambah S ke kata bendanya. Tadi yang saya tuliskan contohnya di slide sebelumnya. Jika kata bendanya jamak, oke, atau sudah berakhiran dengan huruf S, maka tambahkan saja setelah huruf S-nya. Misalkan, oke, kalian menemukan kata benda, dia sudah jamak. Oke, jadi tinggal kalian tambahkan aja S-nya di koma atasnya di setelah huruf S-nya. Itu perbedaannya. Oke, saya lanjut. Nah, ini penjelasannya atau contohnya juga. Penggunaan S apostrof atau koma atas S yang pertama adalah menunjukkan possession, kepemilikan, yakni sesuatu atau seseorang yang dimiliki oleh seseorang. Nah, ini yang saya sudah jelaskan tadi sebelumnya. Untuk menunjukkan kepunyaan tanpa menyebutkan kata benda yang dipunyai, kita bisa menambahkan koma atas S di akhir nama seseorang atau sesuatu yang memiliki kata benda tersebut. Nah, ini contohnya yang tadi, Tony's, Susan's, my father's. Oke. Yang contoh selanjutnya ya ini. Tuh, Bobby's. Oke, mobil siapa ini? Bobby's. Berarti mobilnya si Bobby. Oke, saya lanjut. Ya, itu saja penjelasannya. Saya rasa cukup. Itu hanya untuk membantu kalian nanti untuk mengerjakan tugas di halaman 9. Oke, sebentar. Nah, yang ini. Nah, ini boleh kalian screenshot. Oke, di halaman 9 ini bisa kalian screenshot. Ini silakan dikerjakan 1-10, disalin di buku tulis kalian. Oke. Mohon maaf kalau tidak jelas. Kalau misalkan nanti tidak jelas, saya akan fotokan, nanti akan saya kirim ke via WhatsApp grup kalian. Oke. Semoga dapat membantu kalian dalam mengerjakan tugasnya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Oh iya, ada yang ingin saya tanyakan? Oke. Apabila video ini ada kendaraan bermotor atau suara yang merusak kalian dalam mendengarkan penjelasan saya, mohon maaf karena rumah saya berdekatan dengan jalan raya, oleh karena itu mohon dimaklumi. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah penjelasan saya ini dapat dipahami atau dengan menggunakan metode yang lama dengan menuliskan di papan tulis. Jadi tolong apabila nanti ada yang sedikit kurang paham mengenai materi ini dengan cara yang baru ini, silahkan di voting. Silahkan WA saya atau japri atau komentar di kolom YouTube saya, yang mana yang kalian pilih, apakah dengan cara yang baru atau dengan cara yang lama. Oke, saya rasa itu saja yang cukup saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.